Syaitonir rajim. Inna, sesungguhnya, pakai taukid. Dalam ilmu nahwu, inna itu disebut huruf taukid. Di dalam ilmu balaghah, inna itu termasuk muakkidatul khabar, penguat berita. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, fatanu, diterjemah, diartikan mendatangkan cobaan, menimbulkan fitnah. Sesungguhnya orang-orang yang menimbulkan fitnah, al-mu'minina wal mu'minati, kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Yang menjadi targetnya, yang menjadi sasarannya, yang menjadi korbannya bukan kafirin dan kafirat, bukan orang kafir, bukan munafikin, bukan munafiqat, orang munafik, bukan musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik, bukan. Yang mereka fitnah adalah al-mu'minina wal mu'minati, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Yang di mata Allah Subhanahu wa taala, mukmin itu mulia, terhormat, derajatnya, harkat derajatnya seorang mukmin di mata Allah mulia dan terhormat. Seperti bulan kita sekarang, Dzulhijjah, salah satu bulan yang mulia, terhormat. Darahnya tidak boleh ditumpahkan seorang mukmin itu. Hartanya tidak boleh dirampas. Hak miliknya tidak boleh dirampas. Nama baiknya, kehormatannya tidak boleh dirusak, dikoyak, dikotori, dicemarkan. Ini isi dari khutbah Mina Rasulullah SAW. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Beliau bertanya dulu, ayu yaumin hada, hari apa ini? Para sahabat tidak menjawab, sebab mengira Rasulullah SAW akan menyebut hari itu dengan sebutan baru. Bilih ayan nami engal jempe, langkung aman jempe. Bukankah ini hari penyembelihan? Alaysa yaumun nahri? Benar, kata para sahabat. Bulan apa ini? Kata Nabi. Payu syahrin hada. Nabi bertanya bukan tidak tahu. Kalau ada yaumun nahar pasti bulan Dzulhijjah. Kan bulan Dzulhijjah itu istimewa. Di antara istimewanya ada nama-nama khusus. Tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 Yaumu Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahr, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Di bulan lain tidak sertil ini penamaannya. Bulan apa sekarang, kata Nabi? Para sahabat tidak menjawab karena mengira Nabi memberi nama baru untuk bulan itu. Tidak berapa lama beliau sendiri mengatakan, Alaysa bidil hijjah, bukankah sekarang Dzulhijjah? Benar, kata para sahabat. Baru Rasul menyampaikan materi khutbah pokok beliau. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ingat, darah sesama kamu haram ditumpahkan, harta sesama kamu haram dirampas, dimiliki dengan tidak benar. Nama baik di antara kamu pun tidak boleh dicemarkan. Seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, negeri ini,
Di akhir beliau mengatakan liyuballighish syahid minkumul ghaiba. Informasi ini harus merata kepada seluruh umatku. Maka yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mau hadir mau tidak, informasi sampai bahwa 3 hal penting dijunjung tinggi dalam Islam: pertumpahan darah, perampasan hak milik, dan pencemaran nama baik. Dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. 3 hal penting. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras, ancaman berat terhadap orang-orang yang menabur fitnah kepada mukminin dan mukminat. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, tidak ikhlas, berhenti menimbulkan fitnah, tidak nadam, menyesal, tidak azam, bertekad bulat tidak akan mengulang selamanya, tapi terus menimbulkan fitnah. Falahum adabu jahannam. Inilah kenapa para ulama menyebutnya ini ancaman berat, ancaman keras. Maka bagi mereka siksa jahanam, siksa jahanam bagi mereka. Walahum adabul hariki, dan bagi mereka siksa yang membakar, siksa yang membakar. Sebab ayat ini secara khusus berkaitan dengan ashabul ukhdud gitu. Tetapi dalam kaidah ulumul Quran, kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil ibrah itu dari keumuman lafadznya. Lafadznya umum, tidak khusus. La bi khususis sabab, bukan dengan kekhususan sebab turun. Sebabnya memang berkaitan dengan orang tertentu, kelompok tertentu, tapi lafadznya umum. Kalau lafadz umum, al-'am yabqa ala umumih, al-itlaq yabqa ala itlaqi. Lafadz umum maka berlaku umum, lafadz mutlak maka berlaku mutlak. Artinya siapapun yang fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu akan bernasib sama, diancam yang sama. Falahum adabu jahannama walahum adabul harim. Makanya harus yatubu, bertaubat. Orang yang menimbulkan fitnah kepada mukminin dan mukminat, mumpung kita masih diberi waktu bernapas, berkedip, mengpengarenghap kene, ngicep kene. Jangan sampai tos biasa ngicep, tos dengarenghap, kita masih fatanul mukminin wal mukminat. Menimbulkan fitnah bahasanya patani. Banyak sekali di dalam Al-Quran kata ini disebut-sebut. Bukan hanya puluhan, ratusan. Ada yang bentuk kata kerja fi'il, ada yang bentuk kata benda isi. Salah satunya yang paling populer, orang awam pun sering menyebut-nyebut potongan ayat ini, entah pemahaman mereka tepat atau tidak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli al ayat. Seurnu awam oge ayat imah Arab paling, tapi pemahaman mereka tepat tidak terkait ayat ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah versi mereka biasanya apa?
dituduh berbuat jelek biasanya, fitnah versi awam, tetapi tidak bisa disalahkan. Itu termasuk salah satu bentuk fitnah. Bukan berarti fitnah itu definisinya seperti itu, tapi salah satu bentuk fitnah bisa masuk itu. Tetapi makna fitnah lebih luas dari itu. Langkung lega, langkung jembar ti eta. Makanya kata Allah, fitnah itu asyadu, lebih besar bahayanya, minal qatli, dari pembunuhan. Kalau kita disuruh memilih, lebih baik difitnah, lebih baik dibunuh. Kami di Pabrang milih fitnah atau bunuh? Mending di alim dua anak oke. Atau milih atau fitnah atau bunuh atau. Kenapa Allah mengatakan fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan? Berarti sudah ada apa? Perbandingan, dibandingkan difitnah dengan dibunuh, maka fitnah itu lebih bahaya, lebih besar bahayanya dari dibunuh. Kalau membunuh saja berdosa, bagaimana memfitnah? Bahaya lebih besar, lebih kecil dosanya. Kan membunuh itu dosa. Kata Allah, memfitnah dibandingkan dengan membunuh lebih besar bahaya memfitnah. Berarti besar mana dosa memfitnah dengan membunuh? Akibatnya saja lebih bahaya fitnah daripada membunuh. Jadi jangan merasa bebas dari dosa. Bagi orang yang memfitnah mukminin dan mukminat, jangan merasa bebas dari dosa. Bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Dengan melenggang, lurus-lurus saja, nyaman, menimbulkan fitnah di media dengan kata-kata, dengan perbuatan. Jangan merasa aman dari berdosa. Memfitnah dengan membunuh asyaddu, lebih besar bahaya memfitnah. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 2 halaman 202 akan diketahui kenapa fitnah asyaddu minal qatli. Wal fitnah itu ialah ilqaul khaufi, menebar ketakutan, membuat orang lain tidak nyaman, tidak tentram, tidak tumanina, matanya tidak bisa tidur nyenyak, makan pun tidak enak, membuat orang lain seperti itu. Fitnah itu socage jantan teu tiasa peureuh gara-gara cariosan jalmi eta tuang oge teu nikmat teu raos. Naha margi maos membaca seran orang tersebut. Maka yang nge-share jangan merasa aman dari dosa gitu. Itu dosa. Karena fitnah itu ilqaul khauf, menebar rasa takut, kenyamanan hilang, ketentraman hidup terganggu gara-gara penimbul fitnah ini. Kalau kata para pujangga bisa mati berdiri yang difitnah itu. Kumaha mati berdiri teh?
mati tapi berdiri. Ya teh mati hidup. Disebat mati berdiri, disebat hidup mati. Jadi mati berdiri. Ngalang layung pamit telepat saur sepuh urang. Nu kumaha nu ngalang layung? Dampal sampean biasa teu napak saurna ngalang layung tuang teraos pulang teu tibra mapah biasa teu napak. Itu korban fitnah. Ilqaul khaufi, mencabut rasa aman, menghilangkan ketentraman hidup. Wahtilalu nizamil aishi, dan fitnah pun merusak tatanan hidup. Nizam hidup itu ikhtilal, rusak akibat dari fitnah. Jadi penimbul fitnah, penebar fitnah, seperti itulah natijahnya, akibatnya, asarnya terhadap orang lain. Nu sanes teh janten ngalang layung, sementara rasa aman itu nikmat. Bagaimana rasa takut? Orang yang selalu dihantui rasa takut tentu terasa tidak tentram, tidak nyaman hidupnya. Kemudian kenapa Allah menyampaikan fitnah bila dibandingkan dengan pembunuhan? Maka fitnah itu asyaddu. Kalau tidak salah, ini bukan lafaz dari awal ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Awal ayatnya apa ya? Al-Baqarah 191. Waqtuluhum kalau tidak salah. Haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Yang dilakukan kafir-kafir Mekah kepada Nabi dan para sahabat saat itu, itulah fitnah. Salah satunya akhrijuhum, usir mereka. Min haitsu akhrajukum, dari tempat yang mereka dulu mengusirmu. Mekah, diusir di Mekah, itu salah satu bentuk fitnah. Diusir, bagaimana rasanya diusir? Enak, nikmat, tentram, bahagia. Ilqaul khawf, diboikot ekonomi pernah Rasulullah. Apalagi Bilal disiksa. Ammar bin Yasir, bukan beliau sendiri yang disiksa, beliau dan keluarga. Itu fitnah. Makanya kata Allah, bunuhlah mereka dimanapun engkau bertemu mereka, di medan perang maksudnya. Sanes nuju moyan, kafir Mekah sedang berjemur, bunuh bukan, di medan perang. Dan usirlah mereka dari tempat yang dulu mereka mengusirmu. Lalu kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, jantan mending dipitnah mending dipaehan. Walarana sami terus tadi, mending dipitnah mending dipaehan. Nyeri mana dipitnah sareng dipaehan? Sanu kantos ngalaman dipaehan. Pan gaduh nyawana menghiji urang tos dipaehan nya atos cobi pamit tilu nyawa kantos dipitnah Bu Bapak kumarasana nyeri seueur pengalaman dipitnah. Makanya kata Allah asyaddu. Nah, para ulama mencoba mengungkap kenapa fitnah asyaddu minal qatli. Salah satunya di tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Wa innama kanatil fitnatu asyadda minal qatli, dan tiada lain fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Litaqarruri idrariha, karena terus menerus
takarur. Apanya? Idroriha, menyusahkannya. Korban fitnah itu susahnya takarur, tidak sekaligus, tapi berulang, terus menerus. Nanti ayat kes, ayat cicil, dicicil, mending kes, mending dicicil. Disakitinya kita, mau disakiti langsung sekaligus, mau disakiti dicicil. Di kangalang layung, lebih baik tidak disakiti. Fitnah itu seperti itu efeknya, takarur, menyusahkan orang yang difitnah secara takarur, terus menerus, diganggayong, salah sepuh orang, diganggayong. Allah menetapkan ihsan itu kepada semua, termasuk kepada binatang. Kita diperintah ihsan. Bagaimana ihsan kepada binatang? Kalau mau disembelih, fal yuhida syakratahu, pertajam pisaunya. Pesona cing seket bade puncat pencit teh. Kumaha upami mintul pesona. Dipencit ayeuna paehna iraha sapi domba. Upami mintul bisa jadi seminggu baru mati. Jadi gesel-gesel nyeri teu buka. Urat nadinya terputus setelah merasakan takarrur, terus menerus, berkali-kali sakitnya. Kalau tajam pisaunya sasimpreng, kadang-kadang buntung sadayana bakat kusik. Itulah perbedaan fitnah dengan qatlu. Fitnah asyaddu mina qatli. Kenapa? Takarruri idroriha, menyakitinya terus menerus, dinyerina teh teras-terasan, diganggayong. Bikhilafi alamil qatli, berbeda dengan sakit dengan dibunuh. Walaupun penulis tafsir ini sendiri belum merasakan dibunuh, pantiasa nerangkeun, bisa menerangkan perkiraan. Sepertinya sakit dibunuh dibandingkan dengan sakit difitnah, itu fitnatu asyaddu mina qatli. Kalau orang membunuh biasanya kan merasa sadar dia berdosa gitu. Tapi kalau orang fitnah seperti bebas dari dosa. Harus diluruskan pemahaman itu. Kalau fitnah asyaddu minal qatli berarti dosanya juga, kadar dosanya juga lebih besar, lebih banyak bertambah dosa. Harus segera yatubu, bertaubat. Ada tambahan penjelasan dari tafsir Irsyadul Aqli Salim, judul tafsirnya. Tafsir Abu Sa'ud, juz pertama halaman 240. Kenapa fitnah lebih berbahaya dari pembunuhan? Lidawami ta'abiha, karena membuat lelahnya terus menerus membuat lelah korban fitnah. Orang yang jadi korban fitnah kita lelah. Kenapa lelah? Upami dipitnah kumaha rasana? Pikiran terkuras tidak? Pikiran terkuras. Tenaga terkuras tidak? Terkuras. Pekerjaan terbengkalai. Tugas-tugas terbengkalai. Kenapa? Karena memikirkan serang itu kalau sekarang, serang di grup itu kalau sekarang, perkataan orang itu, ta'ab, lelah, capek, terkuras, dan itu terjadi dawam, terus menerus. Tiasa masalah disimpan heula. Orang teh gaduh masalah ya, tapi aya teh kedah
ka pasar, masalahnya simpen heula dina laci di bumi, angkat weh ka pasar. Mulih di pasar cacanak deui mana masalah. Bisa tidak seperti itu? Kan tidak. Pekerjaan terbengkalai, tugas-tugas terganggu, korban fitnah orang. Maka yang menimbulkan fitnah jangan merasa bebas dari dosa. Bukan itu saja, kata Abu Sa'ud, wat baqoi ta'allumin nafsi biha, wa baqo, dan terus, bukan sekali dua kali tapi terus. Apa yang terus? Ta'allumin nafsi, tersakiti jiwa, biha, dengannya. Jiwa yang tersakiti bukan fisik, bukan badan, tapi jiwa. Dan itu terjadi secara bako. Tadi dawam, ini bako, terus menerus terganggu, tergoncang. Begitulah menurut penelusuran para ulama, kenapa Allah menyampaikan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Membunuh saja dosa besar, menimbulkan fitnah, jangan merasa aman dari dosa. Kemudian untuk memahami makna fitnah secara luas, ada tambahan dari Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran. Ada bocoran, entah sahih atau tidak, beliau menulis Fi Dilalil Quran itu di dalam penjara. Nuju kitu teh berkarya, urang mah aya di bumi ge aktivitas apa aya di bumi kan urang mah bebas. Beliau ada di penjara tapi menulis tafsir gitu. Katanya, kita belum menelusuri sahih tidak. Wa yastawi an takuna hadhil fitnatu, dan sama saja menimbulkan fitnah itu bitahdidi, dengan mengancam. Kita mengancam seseorang, bagaimana psikis orang yang kita ancam, kira-kira goncang tidak? Pasti goncang. Kenyamanan hidupnya terganggu karena kita mengancamnya. Bapak Ibu pernah mengancam seseorang? Kaputra kantos ngancam, upami neng baong moal dipasihan jajan. Itu kan salah satu contoh ancaman. Bagaimana psikisnya setelah mendengar ancaman? Terganggu tidak? Terganggu. Tapi mungkin itu adalah tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan cara memberi hukuman. Kalau ini mengancam, tahdid. Wal adal fi'li, dan menyakiti dengan perbuatan. Menimbulkan fitnah itu kadang-kadang dengan memberi ancaman, kadang-kadang dengan menyakiti, mengganggu dengan perbuatan. Termasuk di dalamnya meneror, itu memfitnah. Biasanya orang yang diteror bagaimana? Gundah, takut, cemas. Bahkan di media, di daerah mana sekarang ada tren teror dengan pocong di medsos, atau betsian ku pocong, jantan we jadi teror. Simpiring nuju alit, nuju SD, di nu poek aya nu nyingsieuna ngangemukena. Dina tembok teh nolo mastakana wungkul, lak deui nolo deui.
Saya ambil batu waktu itu berada di Balendo, PT. Entong cenah ieu mah abdi. Pocongna sieun di Balendo. Atau ada juga fitnah dengan makna yang lain, yang lebih luas. Biiqomati audhoin fasidatin, dengan menegakkan, memberlakukan, mengetuk palu aturan atau undang-undang yang merusak. Itu pun bagian dari fitnah. Pekerjaan siapa biasanya? Memberlakukan undang-undang. Pekerjaan orang-orang yang pegang palu, menyepeng palu, kan bahasanya mengetuk palu. Siapa orang yang bisa mengetuk palu? Yang punya palu, para pengambil kebijakan. Lalu membuat aturan, membuat undang-undang, tapi fasidatin, aturannya merusak sebetulnya. Karena di dalam Quran itu ada orang yang mengatakan innama nahnu muslihun, tiada lain kami ini membereskan. Tapi kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Salah kata Allah, bukan membereskan tapi merusak. Perkataannya mengatakan membereskan, padahal gerakannya merusak. Itulah khas munafikun, orang-orang munafik, memproklamirkan diri sebagai muslihun padahal gerakannya mufsidun, merusak. Min sya'niha antadilan nasu, undang-undang ini, aturan ini membuat umat sesat, bukan mendapat hidayah, bukan ada dalam petunjuk Allah, justru menyesatkan aturan ini. Watubsidahum, dan merusak umat. Watubidahum an manhajillah, dan menjauhkan umat dari manhaj Allah. Watuzayyina lahumul kufrabi, dan menghiasi kekufuran kepada manusia. Bihi, dengannya. Kekufuran itu dibuat jadi menggiurkan, seolah-olah itu yang baik dan bagus dengan undang-undang ini, dengan aturan ini. Awil i'radu anhu, atau membuat orang-orang berpaling dari manhaj Allah, sebab merasa ini manhaj lebih baik dari manhaj Allah. Menurut Sayyid Qutb, itu pun bisa dikategorikan fitnah. Makanya dalam hadis-hadis nanti Dajjal menyebarkan apa? Dajjal fitnah, disebar. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 58 dipandang semakna dengan Al-Buruj ayat 10. Al-Quran yupassiru ba'duhu ba'dun wal ahadith yupassiru ba'duha ba'dun. Ayat dengan ayat saling menafsirkan, hadis dengan hadis pun saling menjelaskan. Kalau sahih, hadis ini sahih, hadis ini sahih, biasanya itu sinkron, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Walladzina yu'duna, dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu, membuat tidak nyaman. Kalau di ayat di atas fatanun bahasanya, fatanul mu'minin wal mu'minat. Kalau ini lebih khusus, yu'zuna, membuat tidak nyaman, membuat sakit hati orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan atau mukminah. Padahal bigoiri maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini tidak berbuat salah, tetapi oleh mereka yu'zuna, disakiti, diganggu.
Kata Allah, faqadihtamalu buhtanan, maka sungguhnya mereka yang menyakiti, yang mengganggu itu telah memikul kebohongan. Pasti bohong isinya. Sebab yang mereka sakiti bighairi maktasabu, tidak melakukan kesalahan. Menyakiti orang yang tidak salah itu kan berbahaya. Berarti yang salah siapa? Yang menyakiti, yang disakiti. Yang menyakiti yang salah. Makanya hikmah diberikan kepada Luqman Hakim. Hikmah itu sering didefinisikan wad'us syai' fi maudhi'ihi, menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Menyalahkan itu kepada orang yang benar-benar salah itu tepat. Upami jami teh laras-laras lepat kurang dilepatkeun, itu pas. Tapi kalau orang yang tidak salah kita salahkan, ini tidak bijak, dolim. Jami teh teu dosa telepat ku urang dilepatkeun, itu dolim. Ngalepatkeun mah kedah kanu leres-leres lepat. Upami ngalereskeun ka saha? Kanu lepat, kanu leres. Kanu leres-leres leres. Leresna teh leres-leres dilereskeun. Lepatna leres-leres namanya dilepatkeun, itu proporsional. Jangan sampai kita mendolim orang, telepat, terdosa, tapi kita sudutkan. Dolim, tambah dosa deui. Tadi dengan fitnah, ini dengan yu'zun bighairi maktasabu. Wa ismam mubinan, dengan jelas sekali Allah mengatakan ismam mubinan. Orang-orang yang menyakiti, menghilangkan rasa nyaman dan aman, mukminin dan minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, dia menanggung dosa yang nyata. Harus diakui kita bertambah dosa dengan yu'zunal mu'mini wal mu'minat. Bertentangan dengan doa riwayat Muslim. Rasulullah mengajarkan kita berdoa, waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khairin, gitu ya. Jadikanlah hidupku menjadi menambah kebaikan. Di pasihan jatah yuswa teh kedah janten sarana untuk menambah kebaikan, gitu, menambah pahala, bukan menambah dosa. Itu rangkaian doanya, Allahumma aslih, ya gitu. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati alladhi huwa mali. Kesananya apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Semoga engkau menjadikan hidupku menjadi penambah kebaikan. Kamari pahala teh sakitu dinten ayeuna nami ngirangan. Jangan sampai dosa yang bertambah, tapi fi kulli khairin, bertambah kebaikan. Tapi dengan yu'zuna mu'minin wa mu'minat, bukan bertambah pahala, bukan bertambah amal soleh. Ismam mubina, dosa yang nyata. Makanya harus dihentikan segera. Yu'zun terhadap mukminin dan mukminat. Upame bade oge sanes kamu mukminin kamu mukminat kepada orang kafir, kepada orang munafik. Terkait ayat tersebut saya kutip 3 tafsiran, satu sama lain saling melengkapi. Pertama, tafsir Fathul Qadir, karena yang kita temukan kalau mau lengkap ya harus digabung, kalau mau komprehensif harus disatukan.
tidak bisa mengandalkan satu judul. Satu judul tafsir tidak mungkin komprehensif. Kalau mau komprehensif harus dikoalisi, disatukan, digabungkan. Di rumah ada 25 judul tafsir, tapi masih kurang. Kedah meser deui nu langkung mendalam. Pertama dari tafsir Fathul Qadir lebih menyoroti yukzun itu dengan cara apa? Menyakiti mukmin mukminat itu dengan cara apa? Biwajhin min wujuhil adza. Dengan salah satu cara dari cara-cara menyakiti. Berarti banyak cara menyakiti itu. Makanya bentuk jamak wujuhil adza. Yang banyak itu secara global ada dua varian min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin maupun perbuatan. Hanya dua varian secara global. Ada cara menyakiti dengan ucapan, kucariosan. Ada cara menyakiti dengan perbuatan. Abdi manda nyarios henteu midamah henteu ieu mah sare di medsos sanes di kamar sare S H A R E share bukan tidur. Itu ucapan atau perbuatan di medsos. Dewan Hizbah pernah sidang beberapa tahun silam. Saya hadir hanya sebagai notulen. Biasanya saya diberi tugas jadi notulen. Notulen teh teu tiasa ka mana? Hoyong ka jamban ge teu tiasa, harus merekap prosesi sidang dari awal sampai akhir. Biasanya sedang makalah dibacakan baru kita bisa. Kan itu kadieu heula. Kalau sudah tanya jawab harus standby. Bagaimana hukum menalak istri dengan SMS dulu, belum usum tacang usum WA, ditalak teh ku SMS. Ari akad langsung, ari pas nalak males tepang langsung SMS. Bagaimana jatuh tidak talaknya? Yang berkembang waktu sidang al-kitabatu bimanjilatil qaul. Tulisan itu sama dengan ucapan. Seratan teh sami sareng cariosan. Jadi jangan merasa aman dari dosa. Kita menyakiti mukmin atau mukminat melalui CHAT yang disare. Rata-rata kita sekarang merasa aman dari dosa gitu. Menyakiti sama mukmin mukminat di medsos itu dosa sama. Mending merasa aman karena dengan keimananlah kita akan merasa berdosa. Kalau iman tipis ya lurus-lurus saja. Nanti harus orang mah kanal kulit bungut, WTD dan lain-lain. Tapi kalau keimanan kita sempurna, Allah akan mengungkap hakikat urusan. Ini dosa tidak akan terbuka dengan sempurnanya keimanan. Kemudian di tafsir Ad-Durrul Mansur an Qatadata dari Qatadah bil ayati terkait ayat tersebut. Bukan menafsirkan ayat kalau Imam Qatadah dalam hal ini, tapi terkait ayat tersebut karena Allah memberi ancaman berat kepada yang mengganggu kenyamanan hidup mukminin dan mukminat. Makanya kata Imam Qatadah, iyyakum wa adal mu'minina. Dalam ilmu nahwu namanya tahdir. Jauhilah oleh kalian menyakiti kaum mukminin. Jauhi. Apa bedanya Bu dengan Israel?
Ya, yang dilakukan Israel kepada penduduk muslimin Gaza apa? Menyakiti. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita melakukan sama, kan menyakitinya sama. Itu mah kunaon? Ku bedil, ku bom, urang mah bom tina cariosan, tina medsos, bom juga. Mending dibedil, mending difitnah dina medsos. Kan? Dibedil mah nyeri nage teras teh nyeri badan, fisik. Iya mah mana psikis. Apa bedanya dengan mereka kepada muslim Gaza? Kalau kita yuzunal mu'mini wal mu'minat. Makanya kata Qatadah iyakum, jauhi, hentikan, menghilangkan rasa aman, rasa nyaman sesama mukmin. Sama dengan mereka kita. Sama dengan Israel, IDF. Fa innallaha yahutuhum wa yaghdabu lahum. Di mata Allah orang mukmin itu mulia, terhormat. Yang oleh Allah ditempatkan mulia, terhormat, lalu disakiti. Kata Qatadah, fa innallaha yahutukum. Allah yang melindungi mereka. Dilindunginya oleh Allah langsung orang mukmin itu. Wa yaghdabu lahum, dan Allah akan marah untuk mereka karena mulia, terhormat di mata Allah. Bagaimana kalau orang yang kita sakiti berdoa kepada Allah untuk kejelekan? Rasul mengatakan kepada Mu'ad ketika mengutus ke Yaman, wattaqi da'watan madlumi, jauhilah, takutilah doa orang yang dianiaya, disakiti, difitnah. Karena antara dosa orang tersebut, antara doa dengan orang tersebut dengan Allah, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tidak ada penghalang. Pada hadis lain, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsi. Kata Ibnu Hajar, hadis ini hasan. Doa orang didolim itu diijabah. Bila ia orang durhaka, maka kedurhakaannya tanggung jawab dia sendiri. Dengan dianiayanya itulah yang membuat diijabah. Bagaimana orang yang kita dolim itu, kita aniaya itu sujud, lalu menjerit kepada Allah, supaya para pelaku teror, dolim, fitnahnya dihinakan oleh Allah. Masih di dunia, tidak ada penghalang, katanya. Allah yang menjaga mereka, Allah yang akan marah untuk mereka. Sebab mukminin mulia, terhormat di mata Allah. Kemudian yang ketiga masih di tafsir yang sama, tafsir Ad-Durrul Mansur karya As-Suyuti. As-Suyuti itu karya beliau lebih dari 300 judul, dari yang besar sampai kecil. Makanya muncul pertanyaan di kalangan kita, kapan tidurnya nih ulama? Ya ulama teh iraha kulemna, upami nu sanesma naroskeun kurang iraha gugahna. Para ulama mah iraha kulemna umurnya sekian puluh tahun, tapi karyanya kalau dijumlahkan halaman itu lebih banyak daripada jumlah umur mereka. Maka pertanyaannya, kapan tidurnya mereka? Ari para ulama kulemna iraha, sebab jumlah karyanya melebihi usia mereka. Ari urang mah iraha gugahna iraha, itu mah iraha kulemna, saking banyak karya gitu.
Asyuti di antaranya produktif. Wa akhrajat Tabarani wa Ibnu Mardawayhi wa Ibnu Asakir an Abdullah bin Busrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda terkait ayat di atas. Laisa minna, bukan dari golongan kami. Nabi tidak mengakui saur sepuh urang mah di api lain teu diangken bagian dari golongan kami. Siapa? Du hasadin, yang hasad, yang hatinya kotor, yang hatinya tidak bersih kepada sesama mukmin muslim. Manahna teh kotor wae, itu laisa minna kata Nabi. Tidak diajarkan juga oleh Nabi. Wala namimatin, yang namimah, wala khiyanatin, yang mengkhianat, wala ihanatin, dan yang menghina. Kelompok tersebut laisa minna kata Nabi. Sumatalaha Rasulullah SAW hadhil ayata. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ayat 58 Al-Ahzab. Sebab tidak mungkin yu'zuna kecuali du hasad. Bisa juga dengan namimah, bisa juga dengan khianat, bisa juga dengan ihanah. Inilah beberapa varian bentuk yu'zuna, menyakiti sesama mukmin. Yang lebih jelas ada hadis terpisah dalam riwayat Muslim dalam Kitabul Iman hadis nomor 105. La yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga nammamun. Dalam ilmu tasrif wajan fa'al itu artinya melakukannya sudah terbiasa. Dina basa urang mah tukang. Khotoya itu menjahit, khoyat tailor penjahit. Ngaputna sabaraha kali kalau khoyat tailor sering tiada hari tanpa menjahit. Tukang ngaput. Namam orang yang suka mengadu domba. Dalam bahasa nasional ngadu domba, pamilina bahasa Sunda mengadu domba teh asli domba nu diadukeun. Ieu mah panjami diadu-adu. Tapi sanes nu tinju, sanes nu UFC maksudnya. Apa yang dimaksud pengadu domba? Di Syarah An-Nawawi disebutkan namam itu yang suka melakukan namimah. Apa itu namimah? An-namimatu, namimah adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din, menyampaikan ucapan orang sebagiannya kepada sebagian lain, ala jihatil ifsadi bainahum, supaya timbul ketidakharmonisan, ketidakdamaian di antara mereka. Itulah namimah. Dina bahasa orang naon namimah? Namimah sanes bahasa babakan Ciparai. Ngadu domba sanes bahasa babakan Ciparai, eta mah bahasa Pramono Anung sareng Parano Karno DKI. Pami bahasa Bandungna naon namimah? Ngadukeun batur. Tapi dina kamus mah teu aya ngadukeun batur naon. Aya oge ngadu-ngadu raja. Ngadu-ngadu raja wisuna. Pami telepat. Ngadu-ngadu raja wisuna. Tukang ngadukeun batur. Cariosan si A didugikeun ka si B, si B didugikeun ka si A, sina teu akur.
Disebat nate ngadu-ngadu Raja Wisuna. Upami dina wayang mah saur sepuh urang. Cimkuring gitu terang dunia pawayangan. Jika dorna saurna teh. Dorna salah sawios pemeran pawayangan. Saurna dorma tukang ngadukeun batur. Getek hareudan upami ningal batur rarapih teh. Hoyongna teh sina parasea, sina teu akur gitu. Dorna namimah itu seperti itu. Ancamannya sangat keras. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Sangat rendah, sangat hina. Tujuan politis sampai berbuat namimah. Ridho teu ka surga dengan alasan keinginan politik tercapai. Sangat rendah, sangat hina. Terbalik dengan Quran. Quran itu akhirat lebih baik daripada dunia. Ya makalaka dunia lebih baik dari akhirat. Lalu ada tambahan di kitab Syarah At-Tibi juz 10 halaman 3115, kitab yang super jarang, langki itu kitabnya teh. Sampai saya cari di internet PDF-nya. Setelah ditemukan, dikirim ke tukang fotokopi. Kita kirim file PDF, datang ke rumah, sudah berbentuk kitab, satu dus besar. Oh, agung kitab teh. Dari PDF nama alit namanya Syarah At-Tibi. An-namimatu, namimah itu mabniyatun alal kadibi wal hasadi wan nifaqi, dibangun di atas dusta. Tidak ada namimah yang jujur. Pasti namimah itu dusta. Wal hasadi, hasad. Tidak akan berbuat namimah orang yang hatinya bening, yang hatinya bersih. Pasti hatinya ternoda, hatinya kotor. Yang ketiga, wan nifaqi, dan nifaq. Tidak akan melakukan namimah orang yang tidak bersih dari nifaq, kemunafikan. Lain di mulut, lain di hati. Serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Itulah tambahan dari Imam At-Tibi terkait namimah ini. Kalau kita pernah namimah, pasti mengakui pangna orang namimah teh kahiji kadib, pasti teu jujur. Nu kadua hasad, pasti manah teh kotor. Nu katilu nifaq. Dua wajah, punya dua wajah. Lain di mulut, lain di hati. Nyarios mah kitu, tapi gerakan mah benten. Itulah kiranya yang bisa disampaikan pada hari kali ini. Kita akan menghadapi ibadah badan, juga ibadah harta beberapa hari ke depan. Ibadah badan dengan saum, ibadah harta dengan udhiyah, kurban. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair. Hidup masih diberikan oleh Allah untuk menambah kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sekedar informasi untuk jihad ke-5 untuk tanggal 31
Mei ini diliburkan dan kita akan kembali bertemu di jihad pertama Ahad pertama di bulan Juni. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi itu saja yang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.